Apa sih hukum memperingati maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah itu keharusan? Apakah itu sunnah? Apakah itu haram? Apakah itu makruh? Banyak di antara kita yang mengatakan bahwa maulid itu wajib dengan dalil ucapan Syekh Abdul Rahman Ad-Daybai. Pertama, Syekh Abdul Rahman Ad-Daybai alaihi ridwanullah bukan seorang nabi dan ucapannya tidak boleh dijadikan hujjah. Apa ucapan beliau? Walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Andai kata setiap saat kita mengadakan memperingati maulid Nabi, maka itu hukumnya wajib. Tapi kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan kewajiban oleh Syekh Abdul Rahman Ad-Daybai. Kewajiban bagi para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mendengar kabar, mendengar cerita, mendengar ucapan baginda besar Nabi Muhammad. Sebagaimana halnya orang politik, pasti setiap hari pengen dengar berita, pengen tahu keadaan. Wajib bagi mereka mengenal itu. Jadi kewajiban di sini bukan kewajiban sebagai hukum, tapi untuk pribadi para pecinta. Ada orang sakit, dikasih obat sama dokter, diminum 3 kali sehari. Wajib nggak dia minum? Apa hukumnya wajib kalau ditinggalin haram? Tidak. Kalau ditinggalin nggak haram. Ini yang dimaksud kalimat wajib. Ada juga di antara kita yang mengatakan memperingati maulid Nabi itu sunnah. Ini juga kurang tepat. Tidak ada sunnah memperingati maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan acara yang seperti halnya kita lakukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga tetangga bilang itu haram, bid'ah, karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Andai kata memperingati maulid Nabi Muhammad itu bagus, pasti yang pertama kali melakukannya adalah para sahabat Nabi. Pertama kita katakan kepada mereka, janganlah pernah mengambil hukum dari sejarah. Andai kata hukum itu dari sejarah, maka kira-kira yang umur 25 tahun di sini mau nggak kawin sama janda umur 40? Kalau hukum itu diambil dari sejarah. Namun hukum bukan dari sejarah. Hukum itu dari hujjah, dalil, dan dalil itu ada yang pasti, ada yang mungkin. Adapun mereka membawakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tatruni kama atratil yahudi kama atratil nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian memuliakan aku seperti halnya kaum Nasara memuliakan Isa bin Maryam. Ini dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita katakan Nabi mengatakan jangan muliakan aku, dan Nabi nggak berhenti di sana. Tapi Nabi memberikan perbandingan sebagaimana orang-orang Nasara memuliakan Isa bin Maryam. Kira-kira orang Nasara memuliakan Nabi Isa sebagai apa? Bukan sebagai Nabi, tapi sebagai Tuhan. Itu yang dilarang oleh Nabi Muhammad. Jangan kalian mentuhankan aku sebagaimana Nasara mentuhankan Isa bin Maryam. Ada juga yang mengatakan hukumnya makruh, nggak bagus. Hada baik. La asla lahu. Maka dari itu, cara kita kan bukan orang terpelajar ya. Bukan orang terpelajar yang pengen tahu secara detail. Maka segala sesuatu itu letakkan pada hukum mubah. Kita tanya sekarang. Contoh hukum minum teh, minum kopi. Apa hukumnya? Wajib, sunnah, atau makruh? Maka kita letakkan hukumnya mubah. Tidak boleh berubah menjadi wajib kecuali dengan dalil yang qat'i. Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hukumnya mubah. Tidak boleh ada yang mengatakan hukumnya wajib kecuali dengan dalil qat'i. Tidak boleh ada yang mengatakan sunnah kecuali dengan dalil qat'i. Tidak boleh ada yang mengatakan haram apalagi kecuali dengan dalilun qat'i. Maka hukumnya mubah. Jika hukumnya mubah maka boleh. Siapa yang ingin melaksanakan maulid Nabi boleh. Yang tidak mau melaksanakan maulid Nabi boleh. Yang salah adalah yang saling menyalahkan. Ya, kenapa sahabat tidak merayakan maulid Nabi Muhammad? Andai kata betul maulid itu bagus, pasti sahabatlah yang pertama memulainya. Maka kita katakan kepada mereka, sahabat tidak membutuhkan maulid, karena sahabat setiap saatnya mengenang Rasulullah. Kalau nggak percaya, lihat di Sahih Al-Bukhari, lihat di Sahih Muslim, lihat di Sahih hadis At-Tirmidzi. Semua a'immatul hadis meriwayatkan hadis dari sahabat, dan semua sahabat mengatakan qala Rasulullah. Bersabda Nabi Muhammad, berarti mereka ingat nggak dengan Nabi Muhammad? Mereka mengatakan sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah. Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi. Berarti mereka kesehariannya selalu mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak perlu lagi maulid, karena mereka sudah bersama Nabi kapanpun dimanapun. Kemudian generasi demi generasi mulai lalai dengan sejarah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama membuat maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seringkas mungkin agar banyak yang membacanya. Ringkasnya zaman dulu Syaraful Anam. Kalau zaman kita panjang banget ya. Yang palingan yang bisa baca Syaraful Anam emak-emak. Kalau bapak-bapak mah udah lari dah ya. Nah, akhirnya keluar lagi ulama setelahnya, mulai tambah sedikit, sampai datang Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ya, Maulid Syamsul Durar dipangkas juga. Ya, kelamaan kalau baca semua. Datang Habib Umar bin Habib bikin Adhiyaul Lami', masih kepanjangan. Akhirnya Al-Habib Umar membuat Maulid Asy-Syarabut Tahur, di mana sangat ringkas, 2 pasal langsung berdiri. Jadi nggak mungkin diringkas lagi. Kenapa? Karena memang zamannya. Kita kalau dikasih apa, nonton bola 2 jam 3 jam oke. Ya, giliran baca Maulid Syaraful Anam berapa lama? Setengah jam, lama juga.
Sama, walidalik, maka dari itu ma'asyiral muslimin, mereka para ulama membuat maulid sesuai zamannya masing-masing. Karena di zaman kita orang udah pada pengen cepat selesai dibikin yang ringkas, karena ini adalah kebutuhan pokok umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan maulid Nabi Muhammad dikuatkan dengan dalil-dalil yang mungkin, dengan dalil-dalil yang tidak qat'i namun menyindir maulid, seperti qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, fadlullah adalah ilm dan rahmatullah adalah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qaulihi ta'ala wa inna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka dari itu Sayyidina Imam Al-Busiri beliau mengatakan wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Semuanya mengambil dari Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad adalah aslur rahmah, sedangkan selain Nabi Muhammad dari anbiya wal mursalin, auliya, salihin, ulama'il amilin, mereka semua membawa rahmat. Tapi Nabi Muhammad adalah Dzatur Rahmah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.